Ketika kita jatuh cinta, kita akan merasa hati menjadi berdebar-debar dan selalu teringat tentang dia. Namun, pernahkah kamu terpikirkan di mana sebenarnya sosok cinta itu tinggal? Di hati atau di otak? Sebagian besar dari kita mungkin akan menjawab bahwa cinta itu datang dari hati. Pada faktanya, perasaan cinta itu hadir dari hipotalamus yang terletak di bagian otak kita. Lalu, kenapa selama ini banyak orang yang menghubungkan perasaan cinta dengan hati? Secara biologis, tubuh menerima informasi dalam bentuk rangsangan dari 5 panca indera manusia, yang kemudian diteruskan ke otak dan otak akan memproses hal tersebut dalam bentuk emosi yang mempengaruhi kondisi tubuh. Perasaan yang menggambarkan emosi seperti cinta dan kasih berasal dari hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian terdalam dari otak di tengah sistem limfatik, atau pusat emosi pada otak di mana semua rangsangan yang diterima oleh manusia akan diproses di hipotalamus, mulai dari sentuhan, pelukan, bahkan pendengaran. Kemudian, hipotalamus akan mengarahkan tubuh untuk memberikan respon yang sesuai dari rangsangan dan emosi yang dirasakan. Dan ketika perasaan kalian berdebar-debar saat sedang jatuh cinta, disebabkan oleh hormon dopamin dan norepinefrin, yang meningkat di mana hormon tersebut juga dikendalikan oleh hipotalamus, yang kemudian akan menyebabkan detak jantung menjadi lebih cepat. Itulah kenapa perasaan cinta sering dikaitkan dengan hati. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Stephanie Ortig dalam studinya berjudul The Neuroimaging of Love, bahwa ketika orang jatuh cinta, 12 area di otak melepaskan hormon dopamin, testosteron dan estrogen, adrenalin dan vasopresin yang membuatnya mengalami euforia kebahagiaan luar biasa. Kalau perasaan cinta merupakan bentuk rangsangan dari panca indera, maka apakah cinta hanya sekedar nafsu? Atau apakah nafsu secara bertahap dapat berubah menjadi cinta? Tahapan cinta. Menurut Fisher, cinta bukanlah emosi tunggal, karena secara umum cinta merupakan kumpulan perasaan dari 3 tahap perubahan hormonal yang terjadi. Ketiga tahapan itu adalah lust atau gairah, attraction atau ketertarikan, dan attachment atau ikatan emosional. Yang pertama adalah lust atau gairah. Tahap pertama ini merupakan tahapan di mana perasaan seseorang didorong oleh nafsu, sehingga hubungan yang terjadi minim melibatkan emosi yang intim. Dorongan ini terjadi karena kendali dari hormon testosteron dan estrogen yang meningkat. Yang kedua adalah attraction atau ketertarikan. Pada tahapan ini seringkali disebut sebagai tahap honeymoon, di mana kamu akan menganggap pasangan kamu adalah representasi sempurna dari seseorang yang kamu inginkan. Kamu akan merasa bahwa setiap hal yang kamu lakukan bersama pasangan terasa menyenangkan dan penuh kenangan. Kamu juga akan dengan mudah memaafkan kesalahan pasangan, dan pikiran kamu juga akan dipenuhi dengan pasangan kamu. Hormon dopamin, norepinefrin, dan adrenalin kamu akan meningkat yang memicu perasaan senang dan hati berdebar-debar. Di samping itu, terjadi penurunan hormon serotonin yang membuat pikiran kamu fokus pada pasangan kamu. Namun, perasaan cinta yang bergairah hanya bertahan selama 12 bulan. Karena hormon yang dikeluarkan akan kembali ke titik awal, sehingga saat sepasang kekasih memutuskan bersama setelah perasaan cinta bergairah itu memudar, itu adalah komitmen yang akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Tahap ketiga, yaitu yang paling terakhir adalah attachment, ikatan emosional atau cinta sejati. Sepasang kekasih yang berhasil melalui tahapan attraction dan sampai ke tahap attachment akan berlangsung lebih lama dan bahkan seumur hidup. Tahap ini adalah tahap di mana kamu sudah menemukan cinta sejati kamu, karena dalam tahap ini ditandai dengan adanya komitmen. Hormon serotonin pun perlahan akan meningkat dan membuat kamu menyadari kekurangan satu sama lain. Namun di tahap ini, kamu memilih untuk bertahan dan menerima kekurangan pasangan kamu. Perasaan setia dan terikat dalam tahap ini terjadi karena kendali dari hormon oksitosin dan vasopresin. Hormon oksitosin membuat keterikatan emosi antara dua orang yang saling mencintai, dan hormon vasopresin mengendalikan perasaan untuk saling menghargai sesama pasangan. Selama tahap ini berlangsung, kamu akan merasa aman dan nyaman. Ikatan emosi yang terjadi akan membuat kamu dan pasangan terhubung satu sama lain. Jadi, perasaan dalam hati kita sebetulnya merupakan gejala atas proses yang terjadi di otak. Sehingga istilah dari mata jatuh ke hati bukanlah hal yang tepat, melainkan dari mata diproses ke otak. So, love is much more than a feeling. It's a decision to choose that person over and over again, and a true relationship is two imperfect people refusing to give up on each other.